A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, hal apakah, yanzuruna mereka menanti-nantikan. Yang dimaksud mereka di sini, sebagian ulama mengatakan ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, mereka yang masuk Islam tapi tidak kafah, artinya masuk Islam tapi masih setengah-setengah, masih gemar berbuat dosa dan lain sebagainya. Padahal telah datang ke mereka bukti yang jelas. Ada juga yang mengatakan mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Apakah mereka menunggu-nunggu illa ayyatiyahum, kecuali datang kepada mereka Allah fi dulalin minal ghamam, di dalam naungan mendung yang berada di naungan, wal malaikatu dan malaikat, wa qudiya dan diputuskanlah segala urusan. Yang dimaksud di sini ini adalah cerita tentang gambaran hari kiamat, bahwa di hari kiamat nanti diceritakan langit itu akan pecah. Kemudian setelah langit pecah itu muncullah awan-awan. Lalu dari balik awan-awan itu datanglah malaikat-malaikat. Pada hari kiamat itu nanti waqudiyah, diputuskanlah al-amru, segala urusan. Yang dulu amalnya baik diputuskan pahalanya, yang dulu amalnya buruk diputuskanlah adabnya. Wa ilallahi, dan kepada Allah turja'u, akan dikembalikan al-umuru, segala urusan. Ini teguran bagi orang-orang yang gemar berbuat dosa dan juga yang mantan orang kafir, bahwa mereka itu asik di dunia ini melakukan perbuatan dosa, asik melakukan perbuatan maksiat. Itu seakan-akan asiknya mereka itu nantang, seakan-akan mereka menunggu datangnya hari kiamat. Orang itu kalau menunggu-nunggu sesuatu, misalkan itu ya, itu kan biasanya melakukan apa? Aktivitas apa begitu ya, untuk hiburan ya. Tetapi ini justru aktivitas yang dilakukan itu adalah aktivitas yang tidak benar. Ini hari kiamat kan hari yang sangat menakutkan. Semua amal itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat itu ada hari pembalasan. Di hari kiamat itu nanti segala urusan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada orang yang di dunia ini malah dengan sengaja bersantai-santai berbuat maksiat, berbuat dosa. Orang kafir malah dengan santainya mengingkari Allah, mengingkari para nabi, mengingkari agama ini. Padahal nanti
akan datang kepada mereka hari kiamat. Prosesnya di sini diceritakan yaitu tadi bahwa langit akan pecah, kemudian nanti akan muncul awan, dari awan itu akan keluarlah malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan-urusan pada hari kiamat. Kan pada hari kiamat nanti kemudian neraka kemudian dibuka. Berarti siap-siaplah malaikat maling. Kemudian surga juga dibuka, berarti siap-siaplah kerja malaikat ridwan. Terus ada malaikat tentunya yang mengatur proses pemberian syafaat. Karena dari kiamat nanti itu ada syafaat. Ada syafaat yang berasal dari Rasulullah, ada syafaat yang itu berasal dari amal ibadah kita, misalkan Al-Quran. Jadi syafaat itu jatah-jatah pertolongan. Ini syafaat yang melalui Rasulullah, ini syafaat yang melalui Al-Quran, ini syafaat yang melalui anak soleh. Ini akan diatur semuanya oleh malaikat. Ada yang bagi rapor dan lain sebagainya. Itulah di antara peristiwa yang pasti akan terjadi pada hari kiamat. Nah, pelajaran untuk kita itu bagaimana agar kita hidup ini hati-hati bahwa kiamat itu pasti. Kita itu jangan jadi orang itu seakan-akan itu nantang-nantang gitu ya, kendel-kendelan dalam hal melakukan perbuatan dosa. Karena ini loh sudah ada peristiwa yang sudah siap menunggumu, yaitu hari kiamat. Semua amal perbuatanmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua akan diminta persaksian. Bahkan diceritakan bahwa bumi nanti akan bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti bumi itu akan bercerita tentang kabarnya. Maksudnya adalah bercerita persaksian tentang perbuatan manusia. Bisa berbicara lah, kira-kira begitu gambarannya. Apa sebab? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena pada hari itu bumi itu diberi kuasa, diberi wahyu oleh Allah. Jadi bumi nanti akan cerita, ya Allah, aku ini saksinya bahwa orang ini sering sholatnya di atasku di Masjid Baitul Jannah. Ketika ada orang maksiat, bumi pun akan bersaksi, ya Allah, orang ini sering berbuat dosa, aku ini saksinya, wong dia pasti berjalan di atasku. Tidak hanya bumi, bahkan seluruh anggota tubuh kita pun nanti akan bersaksi. Kecuali apa? Mulut kita. Di surat Yasin itu bagaimana? Nakhtimu ala afwahim, gitu ya. Jadi mulut kita itu nanti akan dikunci, tidak bisa ngapa-ngapain, ditutup. Lalu bersiapa yang bersaksi? Ada arjuluhum, kaki mereka, gitu ya, bersaksi atas apa yang telah diperbuat oleh manusia. Jadi janganlah kita menjadi seperti orang kafir yang mereka itu dengan santainya seakan-akan menunggu hari kiamat, menunggu azabnya Allah yang itu sudah pasti. Janganlah kita seperti itu. Kenapa? Mereka seakan-akan nantang-nantang, karena mereka tuh sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, agama Islam ini benar. Kenapa tidak mau masuk Islam? Atau ada yang mau masuk Islam tapi hanya setengah-setengah? Kan berarti sebagiannya dia nggak ngikuti ya, berarti sebagiannya dia masih mendapatkan dosa. Hal yanzuruna, apakah mereka itu menunggu-nunggu? Lah yang ditunggu tiada lain illa an ta'tiyahullah, kecuali Allah nanti akan datang fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu, Allah dan malaikat akan datang dari balik awan pada hari kiamat. Wa qudiyal amru, dan nanti perkara akan diputuskan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan segala urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 210. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga sekali lagi baris-baris ayat Quran ini yang telah kita pahami maknanya, kita pelajari tafsirnya dari para ulama, mudah-mudahan bisa kita pindah menjadi baris-baris perilaku kita dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.